Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih boleh bersama-sama beribadah. Mari saat pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan untuk kita mau datang pada Tuhan, membawa seluruh kehidupan kita, menaikkan ucapan syukur kita pada Dia atas penyertaannya dalam setiap kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang selalu menyertai, melindungi kami. Sepanjang minggu ini Tuhan kami boleh melewati bersama dengan Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami datang Tuhan. Kami datang Tuhan bawa seluruh kehidupan kami Tuhan. Pujian pengagungan kami naikkan Tuhan, hormat kemuliaan nama-Mu. Menyenangkan hati-Mu Tuhan, itu menjadi kerinduan kami. Urapi setiap kami Tuhan. Sucikan kuduskan hati kami, layakkan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang kami cinta. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak
kita katakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, katakan haleluya. Haleluya, Engkaulah Raja di atas segala raja Tuhan. Sukacita, damai sejahtera ada bersama dengan kami Tuhan. Karena Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini Bapa. Berkati kami, memberikan kekuatan yang baru Tuhan. Roh-Mu bekerja atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita akan bersukacita bagi Tuhan. Amin. Amin. Yesus Tuhanku, sukacitaku. Yesus Tuhanku, kekuatanku. Yesus Tuhanku, pengharapanku. Yesus Kau perlindunganku. Oh, Yesus Tuhanku, sukacitaku. Yesus
saatnya kita akan berikan persembahan. Mari kita siapkan hati kita. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami boleh merasakan sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kiranya Kau sucikan dan kuduskan Tuhan. Dan apa yang telah kami bawa ini boleh dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Yesus, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru berkatnya mengalir di dalam hidupku. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah-Mu Yesus, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru berkatnya mengalir di dalam hidupku. Setiap hari selalu baru berkatnya mengalir di dalam hidupku. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan siapkan hati kita, pikiran kita, pendengaran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau yang selalu ada bagi kami Yesus. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dalam situasi kondisi apapun Tuhan, Engkau selalu ada buat kami Yesus. Sehingga bersama dengan Engkau Tuhan, kami boleh merasa tenang. Terima kasih Yesus. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan
Tuhan. Baik, puji Tuhan, Shalom. Mari kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa agar firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur pada saat ini kami boleh bersama-sama datang di hadapan hadirat-Mu. Kami boleh memuji menyembah Tuhan dan ini waktunya kami mau belajar firman-Mu. Bapa berbicaralah biarlah firman-Mu boleh menuntun setiap langkah hidup kami agar kami terus hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada saat ini adalah sukses di pemandangan Allah. Nah, kita akan sama-sama belajar pengertian sukses di pemandangan mata Allah. Kita akan membaca ayat pertama yaitu di dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Bapak Ibu Saudaraku ini kasih Tuhan, kalau kita belajar dari kehidupan Yesus pada waktu dia melayani di dunia ini, maka arti sukses di pemandangan mata Allah adalah orang yang berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik, dengan benar, tepat pada waktunya. Sekali lagi, sukses di pemandangan mata Allah adalah orang yang dapat menyelesaikan tugas dengan baik, dengan benar, dalam waktu yang tepat. Karena itu kita akan sama-sama belajar, saudaraku, dari kehidupan Yesus. Kalau Yesus sendiri, pada waktu dia mendapatkan amanat daripada Bapaknya datang di dunia, yaitu menyelesaikan, menghapus segala dosa manusia, maka dia fokus bagaimana dia bertugas, bagaimana dia tampil, bagaimana dia fokus dengan rencana dan kehendak Bapa. Di atas kayu salib dia berkata, sudah selesai. Setelah itu dia menghembuskan napas terakhir. Dan ayat ini dikatakan, setelah ia selesai menyucikan dosa, ia duduk di sebelah kanan Allah yang maha tinggi. Nah, tentunya pengertian sukses ini rancu karena pandangan banyak orang di antara kita seringkali sukses diukur dengan keberhasilan secara materi, dengan keberhasilan di dalam popularitas kita mengembangkan nama besar dan usaha kita menjadi semakin maju, semakin berkembang. Dan tidak ada ukuran sukses di hadapan manusia karena manusia itu menilai sukses dengan berbagai macam cara. Karena itu kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, bagaimana sukses di pemandangan mata Allah. Sedikitnya saya akan menyampaikan tentang 3 ukuran sukses di pemandangan mata Allah. Yang pertama disebut sukses kalau hidup kita menghasilkan buah. Kita akan melihat Filipi pasal 1 ayat 21 sampai ayat 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus sendiri mempunyai prinsip hidup yang sangat jelas. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tidak jarang orang yang punya komitmen yang demikian dalam dirinya. Tetapi dia juga berkata, kalau aku harus hidup, berarti aku harus bekerja dan memberi buah. Nah, saudaraku, sukses di pemandangan mata Allah adalah kalau hidup kita ini menghasilkan buah. Kalau kita mengacu kepada Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudaraku, di sini dijelaskan tentang orang-orang yang percaya yang saat ini boleh menjadi pengikut Kristus. Mungkin kita boleh berkata, aku memilih menjadi orang Kristen.
Aku memilih untuk menjadi anggota gereja tertentu, dan seterusnya. Tetapi saudaraku, sebetulnya pada hakikatnya saudara dan saya bisa percaya kepada Tuhan. Itu bukan kita yang memilih Tuhan. Yesus sendiri memberikan sebuah pernyataan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan Tuhan pada waktu memilih kita, dia punya sebuah ketetapan. Dia berkata, aku telah menetapkan kamu untuk pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Saudaraku, ini kasih Tuhan. Ukuran sukses dalam hidup seseorang, pada waktu seseorang bisa pergi dan menghasilkan buah. Karena itu mari kita akan sama-sama menilik diri kita masing-masing. Apakah saudara dan saya tergolong orang yang sukses di pemandangan mata Allah? Karena cara menilai, cara memandang sukses hidupnya seseorang itu berbeda dengan cara Tuhan memandang. Mungkin hari-hari hidup kita sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, ada yang menganggap bahwa saudara orang yang gagal, orang yang tidak beruntung, orang yang mengalami nasib yang buruk dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita berkaca kepada kebenaran firman Tuhan, orang yang sukses itu bukan orang yang rumahnya banyak, mobilnya banyak, uangnya banyak, tetapi orang yang sukses sekali lagi adalah orang yang hidupnya menghasilkan buah. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara merasa hidup saudara ada buah kehidupan? Saudaraku, sedikitnya ada 3 jenis buah. Yang pertama, buah pertobatan. Sebagai orang Kristen, apakah kita sudah bertobat? Kalau kita berkata, sudah, ada enggak buahnya? Kalau saudara kita mengaku kita menjadi orang Kristen yang sudah bertobat, tetapi dalam hidupnya tidak ada buah pertobatan. Yang marah masih suka marah, yang kasar masih suka kasar, yang nipu masih suka nipu. Tidak punya integritas, tidak punya buah pertobatan. Bertobat artinya berbalik kepada Allah, meninggalkan dosa tetapi percaya kepada Allah dan mendengarkan firman Allah. Lalu dalam hidup sehari-hari taat kepada Allah. Meninggalkan dosa, percaya kepada Allah, berbalik dari dosa, mentaati firman Allah, maka dampaknya apa? Ada buah yang namanya pertobatan. Buah yang kedua, orang yang bertobat, saudaraku, adalah orang yang akan dituntun oleh firman dan oleh Roh Kudus. Karena itu dia akan dipenuhi, dia akan diurapi dengan Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang akan menuntun, membimbing hidupnya melalui kuasa firman yang ia dengar, ia percayai. Sehingga orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan mengalami yang namanya buah roh. Buah roh itu adalah karakter Kristus yang menjadi karakter kita. Karena itu Alkitab menyebutkan buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu ada. Kalau buah pertobatan yang melihat orang lain, kalau buah roh lebih banyak mengalami sendiri, ada kasih, hidup kita diubahkan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada penguasaan diri. Lebih banyak kepada perubahan karakter yang sangat nampak melalui kuasa firman dan Roh Kudus dalam diri kita. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, karakternya berubah, hidup lamanya sudah berlalu dan sekarang sudah memiliki karakter Kristus, maka saudaraku, orang itu setelah dipenuhi dengan Roh Kudus, maka dia akan diberi karunia-karunia Roh Kudus. Apa tujuannya? Karunia-karunia Roh Kudus bukan supaya kita kelihatan sakti, kelihatan hebat, kelihatan spektakuler hidupnya, bukan. Tetapi karunia Roh Kudus diberikan kepada anak-anak Tuhan, kepada saudara dan saya. Supaya saudara dan saya bisa melayani. Diberi kekuatan dan kemampuan untuk pelayanan. Karena itu buah yang ketiga adalah buah pelayanan. Jadi orang yang sukses di pemandangan mata Allah adalah orang yang hidupnya menghasilkan buah.
baik buah pertobatan, buah roh maupun buah pelayanan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, inilah yang perlu dimengerti oleh kita. Ukuran sukses yang kedua, kalau hidup kita jadi berkat bagi orang lain. Matius 22 ayat 37 sampai 38, di sana dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39 sampai 40. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudaraku, perjanjian lama itu isinya adalah hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau kita mau belajar simpel, tidak mempelajari secara detail tentang hukum Taurat dan kitab para nabi, saudara belajar tentang hukum kasih ini. Mengasihi Tuhan, hukum pertama dan utama, mengasihi sesama sebagai hukum kedua yang sama kekuatannya dengan hukum pertama. Artinya, seseorang tidak bisa hanya berkata aku mengasihi Tuhan tanpa diimbangi dengan mengasihi sesama. Karena mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama itu sama pentingnya. Ini hanya berbicara tentang urutannya, tentang vertikal dan horizontal. Karena itu salib itu tidak boleh dipisahkan antara vertikal dan horizontal. Nah, karena itu saudaraku, kalau kita mengaku sudah percaya kepada Tuhan, tetapi tidak ada kasih yang ditunjukkan kepada Allah, yaitu kita mau mendengar firman-Nya, kita mau berbakti, beribadah kepadanya, kita mau taat kepada Dia, dan itu diwujud nyatakan diantaranya dalam hidup sehari-hari dengan mengasihi sesama manusia. Kalau kita menjadi berkat dengan mengasihi sesama manusia, saudara dan saya, apapun status ekonomi, status sosial kita, saudara dan saya sebetulnya menjadi orang yang sukses di pemandangan mata Allah. Yesus mungkin pada waktu hidup secara manusia, secara materi dia tidak punya rumah bagus, tidak punya perusahaan dan lain sebagainya. Tetapi Yesus berhasil maksimal menjadi berkat dalam hidupnya. Dia berhasil menyelesaikan tugas Bapaknya. Dia memberi makan kepada orang yang lapar, dia melawat kepada orang yang sedang susah, dia membebaskan orang yang terikat, dia mencelikan mata yang buta, membangkitkan yang mati. Fokus hidupnya adalah bagaimana aku bisa menjadi berkat. Karena itu kalau ada di antara kita secara materi diberkati, itu menyenangkan. Senang, kita sukacita. Punya mobil baru, punya rumah baru, punya uang yang cukup, melimpah usaha, perusahaan kita jalan, itu sukacita tersendiri. Tetapi jangan lupa saudaraku, menjadi orang yang diberkati saja itu belum cukup berhasil di pemandangan mata Allah, tetapi orang yang berhasil di pemandangan mata Allah adalah orang yang diberkati dan menjadi berkat. Menjadi berkat bagi setiap orang yang dijumpai oleh kita. Orang yang hatinya terbuka, matanya terbuka, tangannya terbuka, dompetnya terbuka, dia mau berbagi hidupnya dengan siapapun yang Tuhan percayakan untuk dia bisa menjadi berkat. Nah saudaraku, karena itu ukuran sukses yang kedua ini, mari kita renungkan, kita pelajari bersama-sama. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi menjadi berkat ini sebetulnya simpel. Saudara pengen diperlakukan apa oleh orang lain? Mungkin harapan kita tidak pernah terpenuhi dan tidak ada orang yang dapat mengerti kita. Tetapi menjadi berkat adalah dimulai dari kita. Apa yang kita inginkan orang lain perbuat kepada kita.
Tentunya kita mengharapkan orang lain ramah, orang lain menyambut, orang lain memperhatikan, orang lain mengasihi kita, orang lain peduli dengan kita, orang lain mendoakan kita. Bahkan secara manusia kita senang kalau hidup kita menjadi fokus perhatian banyak orang, mereka memuji kita, menghargai kita, menyambut kita. Dan itu mungkin kita tidak pernah dapatkan dari orang lain. Ayo dari kita saudaraku. Kita mulai memperhatikan orang lain, mempedulikan orang lain, menyambut orang lain, melayani orang lain. Inilah gaya hidup orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, kalau kita sendiri tidak pernah memikirkan berkat apa yang dapat kita salurkan untuk orang lain. Saudara, kita seringkali hanya berpikir berkat itu hanya berbicara secara materi. Tetapi ada begitu banyak potensi dalam hidup kita untuk menjadi berkat. Seringkali potensi itu terkubur. Karena saudara punya tenaga, punya kemampuan, punya pola pikir, punya keuangan. Semua potensi yang ada pada kita, kalau tidak digerakkan, tidak digunakan, itu potensi tidak akan pernah berkembang. Di sekitar kita ada begitu banyak orang rindu perhatian kita, doa kita, uluran tangan kita. Bagaimana mereka bisa kuat, bisa bangkit kembali. Saudaraku, ada potensi besar dalam diri kita. Allah sudah taruh potensi itu dalam setiap pribadi anak-anaknya. Hanya yang menjadi persoalan, saudara mau enggak pencet tombolnya. Tinggal di-on-kan, itu terus nyala, itu bersinar, itu berkat tersalur, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Karena itu saudaraku, ukuran sukses di pemandangan mata Allah adalah pada waktu saudara dan saya, kita mau hidup kita jadi berkat bagi orang lain. Nah, ukuran sukses yang ketiga adalah kalau hidup kita memuliakan Tuhan. Kita akan lihat ayatnya dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 13. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Saudaraku, orang Kristen yang bisa mempermuliakan Tuhan bukan mempermalukan Tuhan. Seringkali dalam hidup sehari-hari kita boleh mendengar ada orang-orang Kristen yang dicela, dicemooh, dihina, bukan karena kebenaran, bukan karena dia berbuat baik, tetapi karena kita berbuat salah. Kita ceroboh, kita teledor, kita terjebak dengan hal-hal yang tidak baik. Sehingga hidup kita dicela dan nama Tuhan yang kita sembah, kita percayai juga dicela. Mereka berkata, katanya orang Kristen, katanya orang percaya, katanya orang yang sudah diselamatkan, kok kelakuannya begitu? Saudaraku, kenapa dunia terheran-heran kalau ada orang Kristen hidupnya tidak sesuai dengan firman? Kalau bukan orang Kristen hidupnya tidak sesuai dengan firman, bagi mereka enggak aneh, karena itulah memang hidupnya. Tetapi mereka tahu dan mereka punya standar tentang kekristenan itu sangat tinggi, sangat besar dan sangat baik. Sehingga kalau ada orang Kristen yang hidupnya tidak baik, tidak berubah, tidak mau mengalami satu kehidupan yang bisa mempermuliakan Tuhan, hidup kita menjadi celaan, olokan dan hinaan. Saudaraku, kita lihat jemaat Korintus itu adalah jemaat yang diberkati Tuhan, menghadapi tantangan-tantangan hidup, persoalan-persoalan hidup, tetap tahan uji. Dan mereka tetap taat kepada Tuhan. Bahkan dikatakan mereka pada waktu menghadapi ujian-ujian harus berkorban, harus memberi secara materi. Mereka tetap taat dan mereka tetap melakukan bagian mereka. Teruji mereka suka berkorban, teruji mereka suka memberi, teruji mereka tidak hitung-hitungan di dalam kehidupannya untuk menjadi berkat. Dan ketaatan jemaat Korintus inilah
yang dilihat oleh banyak orang, dan orang-orang yang menyaksikan ketaatan dan kemurahan hati daripada jemaat Korintus. Orang-orang ini yang mempermuliakan Tuhan. Mereka berkata, Tuhan terima kasih, kami telah diberi contoh, dipertontonkan tentang pribadi yang taat, pribadi yang berkemurahan, pribadi yang menjadi berkat, pribadi yang punya hati yang begitu baik, begitu care dengan hidup kami. Kami memuji Engkau Tuhan karena kebaikan dan ketaatan orang ini untuk melakukan firman Allah. Saudaraku, kalau hidup kita sungguh-sungguh bisa mempermuliakan Tuhan yang memanggil, memilih, mengutus dan menetapkan hidup kita, hidup di atas muka bumi ini sebagai terang, sebagai garam. Maka garam itu bisa dinikmati rasanya, terang itu bisa dinikmati sinarnya. Maka nama Tuhan yang dipermuliakan. Mungkin kita tidak mendapatkan pujian, orang lain tidak memuji kita, tidak berterima kasih kepada kita, tetapi mereka di hati, di mulut mereka mengakui, orang ini baik karena orang ini adalah orang Kristen. Orang ini baik karena orang ini orang Kristen yang taat kepada Tuhan. Nah saudaraku, inilah yang disebut ukuran sukses, yaitu kalau dalam hidup kita, melalui hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Jadi saya percaya 3 ukuran sukses. Yang pertama, kalau hidup kita berbuah. Sekali lagi, hidup sukses kalau hidup kita berbuah. Yang kedua, hidup sukses di pemandangan mata Allah kalau hidup kita menjadi berkat. Yang ketiga, hidup sukses kalau hidup kita, melalui hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Apapun situasi saudara, masalah saudara, ayo kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur. Saya percaya keberhasilan, keberuntungan, kesuksesan Tuhan berikan kepada kita supaya nama Dia dipermuliakan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Bapa Sorgawi, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami dengar. Saat ini kami percaya firman-Mu menuntun membimbing hidup kami, agar kami tidak terbuai dengan kesuksesan menurut ukuran dunia ini. Kami boleh sukses di pemandangan mata Allah. Pada waktu kami berbuah, pada waktu kami jadi berkat, pada waktu nama-Mu dipermuliakan melalui hidup kami. Diberkati anak-anak-Mu yang hari-hari ini mungkin sedang mengalami pergumulan hidup, persoalan hidup, bahkan mungkin ada di antara mereka yang sedang sakit. Di dalam nama Yesus, kami mohon berkat-Mu dicurahkan. Bapak Ibu Saudara yang sedang sakit, angkat tangan, buka hati, percaya. Saat ini kita akan berdoa agar Bapak Ibu dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Angkat tanganmu, kita akan berdoa. Dalam nama Yesus, diberkati anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ibadah online ini. Diberkati hidupnya, dipulihkan kesehatannya. Sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh ditolak kuasanya di dalam nama Yesus. Saat ini engkau yang sakit, terima kesembuhan, terima mujizat. Kuasa bilur-bilurnya menyembuhkan engkau hari ini. Dalam nama Yesus, jadilah sehat, jadilah sembuh. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami percaya hidup kami dalam tangan-Mu, perlindungan-Mu nyata sempurna. Seluruh aktivitas kami, hidup kami, keluarga kami, ekonomi pelayanan kami, semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, mengakhiri ibadah saat ini penuh dengan ucapan syukur, mengangkat kedua belah tangan kami, tengadakan wajah kami. Kami membuka hati sekali lagi di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini terimalah berkat. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah di dalam kuat kuasa Roh Kudus turun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, pada waktu keluar, di kota, di desa, dimanapun kau berada. Tangan Tuhan selalu menopang hidupmu sehingga apapun yang kau kerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil. Hari ini sampai selama-lamanya Tuhan memberkati engkau. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.